Gerbang Kegilaan. Ini adalah manhwa yang baru saja rilis pada bulan April 2022 dan baru ditranslate ke bahasa Indonesia 3 bulan setelahnya pada tanggal 12 Juli 2022. Di samping alur ceritanya yang menarik, gambar yang disuguhkan juga luar biasa memanjakan mata. Itulah kenapa Nekozaru memilih untuk membahas komiknya. Manhwa ini bercerita tentang Ion, karakter utama kita yang bercita-cita ingin menjadi petualang yang kuat seperti orang-orang yang dia kagumi. Namun, selain rasa kagum, dia juga memiliki rasa iri karena dia tidak dapat menjadi kuat dan berdiri sejajar dengan orang-orang yang dia kagumi. Ion memilih untuk mengikuti Thor, salah satu dari 4 petualang terkuat yang dijuluki The Four Horsemen. Suatu hari, sebuah dungeon yang disebut Medgate, Gerbang Kegilaan, muncul. Ion bersama The Four Horsemen dikirim ke sana dan berhasil mengalahkan bos dungeon dengan mudah. Namun, hadiah utama dari dungeon itu tidak akan muncul sampai mereka memenuhi syarat yang diminta oleh Imperial Lord. Imperial Lord hanya meminta satu hal. Mereka berlima harus memilih satu orang di antara mereka untuk dikorbankan di atas altar. Dan Imperial Lord akan memberikan hadiah utama dari dungeon yang telah mereka taklukkan. Saat itulah Ion mengetahui sifat asli dari pahlawan yang selama ini dia kagumi. Kurang lebih seperti itulah sinopsis dari komiknya. Semoga saja kalian suka dengan cara admin ngebawain alur ceritanya kali ini. Oke, kalau begitu ayo kita langsung masuk ke alur cerita Gerbang Kegilaan Part 1. Kaisar Hyacin dari kerajaan Herodia mengutus 5 petualang untuk menyelesaikan dungeon rank S+ yang baru saja muncul. Kaisar mengirim 4 petualang terbaik ditambah 1 petualang tingkat rendah yang bertugas sebagai pengangkut barang. Satu orang itu adalah Ion, karakter utama kita. Mereka semua kemudian memasuki dungeon. Sejak dahulu kala, monster-monster sudah mengganggu dunia yang dihuni manusia. Dan petualang yang kuat bertarung dengan makhluk-makhluk itu demi melindungi manusia dari kepunahan. Di dalam dungeon terlihat seorang wanita yang sangat menikmati pertarungannya melawan Black Dragon. Dengan keahlian berpedangnya, dia bisa mengalahkan monster itu dengan mudah. Wanita ini adalah Alexandria, petualang peringkat 4 di dunia. Seorang pria barbar juga berhasil menghabisi seluruh pasukan ogre, mengalirkan energi berwarna ungu ke permukaan tanah dan meledakkan semua ogre dengan satu serangan. Keboom! Dia adalah Silenus, petualang peringkat kelima. Ion iri melihat kekuatan The Four Horsemen yang tidak gentar menghadapi monster. Ion berharap dirinya bisa menjadi kuat seperti orang-orang itu suatu saat nanti. Wow, jadi ini kekuatan The Four Horsemen itu, kata Ion dengan kagumnya. Jangan memuji seperti itu, kau membuatku malu. Pria ini adalah Thor, petualang peringkat ketiga. Dan Ion adalah asisten pribadi Thor yang sudah lama mengikutinya. Ion mengikuti Thor atas keinginannya sendiri, dengan harapan dia bisa belajar banyak dan menjadi kuat seperti The Four Horsemen suatu saat nanti. Alexandria datang menghampiri mereka dan meminta mana potion pada Ion. Karena pertarungan melawan Black Dragon tadi sangat menguras banyak mananya. Begitupun dengan Silenus yang meminta makanan pada Ion. Walaupun di sini Ion adalah asisten pribadi Thor, dia dengan senang hati membawa barang-barang lain yang dibutuhkan Alexandria dan Silenus.
Irene, petualang peringkat 2, merasa ada keanehan. Saat ini mereka berada di dungeon rank S+. Tapi kenapa monster yang mereka hadapi terasa mudah? Semua anggota lain juga merasakan keanehan itu. Kaisar Hyacin dari kerajaan Herodia dapat menilai tingkat level dungeon. Itulah kenapa dia memerintahkan 4 petualang terkuat untuk menyelesaikannya. Di samping itu, mereka yang memasuki dungeon ini juga merasakan aura dari Infernal Lord saat pertama memasuki gerbang dungeon. Infernal Lord adalah salah satu dari 3 raja yang menciptakan monster dan dungeon. Tidak ada seorang pun yang pernah menemui Infernal Lord sebelumnya. Jika dia benar ada di sini, berarti dungeon ini benar-benar berbahaya, khususnya bagi Ion. Membunuh Black Dragon dan Ogre saja dia tidak bisa, apalagi jika harus berhadapan dengan Infernal Lord, sosok yang telah menciptakan semua monster dan dungeon. Hei Ion, sepertinya kau sedang ketakutan. Jangan khawatir, tidak akan kubiarkan sesuatu terjadi padamu. Aku akan selalu melindungimu dan itu tidak akan pernah berubah, kata Thor. Ion berterima kasih karena Thor selalu melindunginya selama ini. Saat mereka sedang beristirahat, sebuah ledakan besar terjadi. Boom! Diikuti dengan munculnya monster lava berukuran raksasa. Monster itu dapat berbicara. Kalian menginginkan hadiah dari dungeon ini, The Mad Gate. Yang harus kalian tahu, di sini hanya kegilaan yang dihargai. Sekarang, ayo kita lihat siapa di antara kalian yang akan mendapatkannya. Melihat monster di depannya, Ion hanya bisa terdiam seolah membeku di tempat. Baiklah, sepertinya bos dungeon ini telah muncul. Alexandria kembali bersemangat ketika monster kuat muncul di hadapannya. Tiba-tiba, tanah di tempat Alexandria berpijak, meledak. Boom! Membuatnya terhempas jauh karena ledakan itu. Ion juga hampir terkena ledakan itu. Beruntung, Thor dengan sigap menyelamatkannya. Bos dungeon dengan kemampuannya dapat membuat ledakan dan memanipulasi tanah. Ion tidak bisa melihat serangan itu karena semuanya terjadi terlalu cepat. Jika saja Thor tidak menyelamatkannya, sudah dipastikan jika Ion akan mati sejak tadi. Alexandria! Teriak Ion. Diamlah bocah, jangan membuatku semakin kesal. Walaupun terkena serangan langsung, Alexandria tidak mendapat goresan sedikit pun. Dia kembali maju bertarung melawan bos dungeon. Thor berkata, mereka The Force Horsemen tidak akan bisa dikalahkan dengan serangan seperti itu. Tapi mereka membutuhkan kekuatan yang besar untuk mengalahkan bos dungeon yang ada di hadapan mereka saat ini. Thor kemudian meminta Irene untuk membantunya menyerang. Thor memiliki kemampuan unik yang membuatnya bisa terbang di udara. Dan tentu saja, The Four Horsemen yang lain juga pasti memiliki kemampuan uniknya masing-masing. Thor tidak bisa terus membawa Ion karena dari sini mereka akan fokus untuk menyerang. Ion, aku akan melepaskanmu. Tidak perlu khawatir, kami akan membunuh makhluk ini dengan cepat, kata Thor. Ion mempercayai Thor 100%. Jika Thor mengatakan itu, berarti semuanya pasti akan baik-baik saja. Thor kemudian melepas Ion dari ketinggian. Sialnya, saat ia mendarat tanpa sengaja dia mematahkan kaki kirinya. Melihat itu, bos dungeon kemudian menyerang Ion dengan ledakan dan bongkahan tanah. Beruntung, Silenus datang untuk melindunginya. Silenus kemudian melempar tombaknya hingga menembus tubuh bos dungeon. Bos dungeon yang tersungkur kemudian diserang dengan skill Death Grip milik Irene yang digunakan untuk menahan pergerakan dari bos dungeon. Sekilas, skill ini mirip dengan jurus Kagemane milik Shikamaru. Saat Irene berhasil menahan pergerakannya,
Alexandria muncul dari arah belakang. "Aku akan mencabik-cabikmu, raksasa sialan," kata Alexandria. Alexandria melompat dan menebas tangan kiri bos dungeon menjadi beberapa bagian. Wah! Thor yang ada di atas bermaksud mengakhiri pertarungan dengan menggunakan skill ultimate-nya, Storm Hammer. Mereka benar-benar memudahkanku. Musuh yang tidak dapat bergerak adalah target yang sempurna. Ya, boom! Bos dungeon berhasil dikalahkan dengan serangan penutup dari Thor. Ion semakin kagum dengan The Four Horsemen, 4 petualang terkuat di dunia. Mereka berempat mengalahkan bos Dungeon S Plus tanpa kesulitan. "Hei, apa kalian melihat gerakanku tadi? Keren kan, keren?" teriak Alexandria yang menyombongkan diri. The Four Horsemen, mereka adalah Irene, petualang peringkat 2, Thor, petualang peringkat ketiga, Alexandria berada di posisi keempat, dan Silenus berada di peringkat kelima. Pertanyaannya adalah, siapa petualang yang menduduki peringkat pertama di dunia? Melihat kekuatan The Four Horsemen, Ion merasa tidak berguna. Dia bahkan mematahkan kaki kirinya padahal tidak ikut bertarung sama sekali. Tiba-tiba mereka semua mendengar suara dalam kepala mereka. "Kerja bagus. Jadi tujuan kalian datang ke sini untuk mengambil hartaku dan mendapatkan kekuatan. Sudah sewajarnya karena semua petualang memang selalu serakah." Mereka menyadari pemilik suara ini adalah Infernal Lord, salah satu dari 3 raja yang menciptakan monster dan dungeon. Walaupun mengetahui yang berbicara pada mereka adalah Infernal Lord, tapi mereka berempat sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan pemilik suara itu. Tinggal 1 tahap lagi, dan kalian akan mendapatkan hadiah dungeonku. Kalian semua terlihat seperti teman baik. Semua mata tertuju ke arah altar yang tiba-tiba muncul dari tanah. Jadi, ayo bermain. Tentukan siapa di antara kalian yang pantas untuk mati dan korbankan orang itu ke atas altar. Kalian memiliki waktu 10 menit untuk menentukannya. Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan hadiah dan dungeon ini akan terkunci selamanya, kata Infernal Lord. Menentukan siapa di antara kita yang pantas untuk mati? Kalau begitu, kita harus segera keluar jika tidak ingin terperangkap di sini. Iya kan, Thor? Tanya Ion. Melihat ekspresinya, Ion meragukan keputusan yang sedang dipikirkan Thor. Dari arah belakang, Erin kemudian berkata, "Thor mengerti apa yang harus dilakukan, Ion. Kami adalah The Four Horsemen, pahlawan dunia yang tidak tergantikan. Tapi kau hanyalah bocah pengangkut barang yang bisa digantikan kapanpun," kata Irene. Mendengar itu, Ion menarik pedangnya untuk membela diri. Dia tidak menyangka The Four Horsemen yang seharusnya melindungi yang lemah justru mengorbankan nyawa orang lain demi mendapatkan hadiah dungeon. Ion menyesal karena mempercayai mereka berempat sebagai pahlawan, khususnya pada Thor yang sudah menjadi panutannya selama ini. "Aku menghormati kalian semua. Aku tidak menyangka kalian berpikir kekuatan jauh lebih penting daripada nyawa orang lain," teriak Ion. Sebuah pedang kemudian menembus tubuh Ion, dan orang yang memegang pedang itu adalah Thor. "Iya, kau benar. Yang kami butuhkan adalah kekuatan," kata Thor.
Silenus kemudian menyeret tubuh Ion untuk dikorbankan di atas altar. Ion tidak menyangka dia akan mati di tangan orang yang selalu berkata akan melindunginya. Erin meminta Alexandria untuk menggorok leher Ion. "Kenapa selalu aku yang melakukan pekerjaan kotor?" balas Alexandria yang berjalan ke arah Ion sambil mengasah pedangnya. Saat Alexandria akan mengeksekusinya, Ion yang masih sadarkan diri menepis tangan Alexandria dan membuat pedangnya terlempar mengenai mata kiri Silenus. "Ah, mataku! Dasar bajingan, sebaiknya kau menyerah dan mati saja," kata Alexandria yang terbawa emosi. "Suatu hari nanti, orang-orang brengsek seperti kalian akan merasakan akibatnya. Aku paham sekarang. Kalian bukanlah pahlawan sejati. Yang seharusnya berada di altar ini adalah kalian semua," balas Ion. Silenus yang kesal langsung datang dan menghajar Ion yang berada di atas altar dengan tinjunya. Bam! Mereka membunuh Ion tanpa pikir panjang, seperti hukum rimba, yang kuat akan hidup dan yang lemah akan mati. Ion berharap di kehidupannya yang selanjutnya dia bisa menjadi lebih kuat. Tepat saat dia terbunuh di atas altar, jiwanya terlempar ke dimensi yang berbeda. Dia melihat gerbang emas yang sangat besar dan ada seseorang yang duduk di singgasana. "Selamat datang di The Mad Gate, gerbang kegilaan. Dan selamat telah menjadi pemenang di permainan ini, Ion." Gerbang kegilaan? Tempat apa ini? Aku tidak pernah mendengarnya, kata Ion. "Tempat ini adalah perbatasan antara logika dan kegilaan. Tidak sembarang orang bisa menemukan tempat ini." Ion menyadari ini adalah suara yang mereka dengar di kepala mereka tepat setelah mengalahkan bos dungeon. Yang berarti orang yang ada di depannya adalah salah satu dari Infernal Lord yang menciptakan monster dan dungeon. Dan karena permainan yang dibuatnya, Ion dipaksa untuk mati sebagai tumbal dalam permainan itu. "Jangan marah padaku, bukan aku yang membawamu ke sini, tapi teman-temanmu lah yang melakukannya," kata Infernal Lord. Ion tidak bisa membantah semua yang dikatakannya benar. Teman-temannya lah yang memilih membunuh Ion untuk mendapatkan hadiah dungeon yang mereka selesaikan. "Hei, jangan sedih seperti itu. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan sebelumnya? Kau adalah pemenang dalam permainan ini." Apa maksudmu?" tanya Ion yang tidak memahami situasi. "Aku mengatakan pada kalian semua memilih satu orang untuk dikorbankan di atas altar. Dan dalam game favoritku hanya akan ada satu pemenang, dan itu adalah kau, Ion. Sebagai hadiah atas kemenangannya, Infernal Lord akan memberikan kekuatannya pada Ion." Memberikan kekuatanmu? Siapa kau sebenarnya?" tanya Ion. "Hihihihihihi. Aku adalah Raja Kegilaan, Mad King." Dia adalah Raja Kegilaan, salah satu dari 3 Infernal Lord yang tidak seorang pun pernah melihat mereka secara langsung. Tapi aku sudah mati, percuma saja memberikan hadiahmu padaku," kata Ion. Raja Kegilaan kemudian berkata Ion bisa terlahir kembali dan menjadi lebih kuat dengan kekuatan Raja Kegilaan yang akan diberikan padanya. Tapi hadiah tidak diberikan secara cuma-cuma. Semua hal baik datang dengan adanya pengorbanan. Kekuatan Raja Kegilaan bergantung pada kegilaan. Menggunakannya terlalu banyak akan membuat penggunanya kehilangan akal sehat dan jatuh dalam kegilaan. Jadi bagaimana? Apa kau mau menerima kekuatanku dan menjadi lebih kuat dengan jalan kegilaan? Atau kau lebih memilih mati tanpa bisa melakukan apa-apa? Itu adalah tawaran yang diberikan Raja Kegilaan.
Ion mengingat masa lalunya yang pernah dianggap tidak berguna oleh orang-orang. Juga waktu yang dia sia-siakan mengikuti Thor sebagai asistennya dengan harapan suatu saat nanti dia bisa menjadi kuat seperti mereka. Dan juga seharusnya setelah menaklukkan dungeon, Ion dapat kembali pulang dan bertemu dengan sahabatnya. Tapi pada kenyataannya, The Four Horsemen yang disebut sebagai pahlawan justru membunuh Ion dengan tangan mereka sendiri. Akan kubalas mereka semua, Raja Kegilaan, berikan kekuatanmu padaku. Aku tidak peduli dengan konsekuensinya. Aku akan kembali dan mengubah takdirku, kata Ion. Hahaha. Sempurna. Kau sudah membuat keputusan yang bagus, Ion. Dengan kunci yang dipegang Ion, gerbang emas di depannya kemudian terbuka dan menarik Ion masuk ke dalamnya. Hahaha. Aku tidak sabar melihat apa yang akan kau lakukan di kehidupan keduamu, Ion. Sementara itu, The Four Horsemen yang berada di dalam dungeon masih menunggu hadiah yang telah dijanjikan. Mereka kebingungan, bukan hanya dengan hadiah dungeonnya yang tidak muncul, mereka juga bisa merasakan aura Infernal Lord yang perlahan menghilang. Apakah kita sedang dipermainkan? Kenapa hadiah dungeonnya tidak muncul? Padahal kita sudah memberi pengorbanan seperti yang dia minta. Mereka kemudian pergi meninggalkan mayat Ion di dalam dungeon yang akan segera terkunci. Saat mereka sudah jauh, aura hitam pekat keluar dari tubuh Ion tanpa mereka sadari. Diikuti dengan munculnya notifikasi. Selamat Ion, mendapatkan hadiah sistem dari Raja Kegilaan. Kau akan terlahir kembali di level 1. Saat Ion membuka matanya, dia sungguh tidak menyangka Raja Kegilaan benar-benar menghidupkannya kembali. Ion kemudian duduk dan menyadari kalau dia tidak terbangun di atas altar tempatnya terbunuh, melainkan di atas tumpukan mayat. Di mana aku? Kenapa ada begitu banyak mayat? Teriak Ion. Sebuah notifikasi muncul di hadapan Ion. New Quest, tahap tutorial. Sebuah quest yang memintanya untuk menghabisi 20 perampok yang menjarah desa dan membunuh warga desa. Ledakan kemudian terdengar di arah belakang. Boom. Sekarang bagaimana kau akan bermain, Ion? Mulai detik ini, Raja Kegilaan akan mengawasi semua gerak-gerik dan perkembangan Ion. Cukup sampai di sini dulu pembahasan Gerbang Kegilaan untuk part 1-nya. Part 2 akan saya buatkan dalam beberapa hari. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Salam.